YouTubers. Penelitian mengenai alat penggerak kapal laut berbasis nuklir sudah dimulai pada tahun 1940-an. Tapi setelah 70 tahun berlalu, cuma 6 negara yang memiliki kapal selam nuklir termasuk 2 negara di kawasan Asia, yaitu China dan India. Isu terkait alat utama sistem persenjataan strategis ini belakangan mencuat setelah Australia merencanakan pembangunan kapal selam nuklir bersama Inggris dan Amerika Serikat. Sebelumnya perlu diketahui kapal selam nuklir bukanlah senjata nuklir. Kapal selam nuklir sama seperti kapal selam berbahan diesel, tapi berbeda di cara mereka menghasilkan energi untuk bergerak. Ilmuwan dari Departemen Fisika Nuklir Australian National University A.J. Mitchell dalam artikelnya di The Conversation menjelaskan di masa awal penelitian tentang atom, para ilmuwan sadar kalau sejumlah energi besar yang dilepaskan pemisah atom bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Reaktor nuklir yang ada di dalam pembangkit listrik sudah memberikan daya listrik untuk rumah dan industri di seluruh dunia selama 70 tahun lamanya. Sama seperti yang ada di dalam kapal selam nuklir, setiap kapal selam mengambil daya dari miniatur reaktor nuklirnya sendiri. Sebelum masuk ke penjelasan cara kerja mesin kapal selam nuklir, kita harus memahami dulu proses atom untuk menghasilkan energi. Proses atom hasilkan energi. Mitchell, yang juga doktor fisika nuklir dari University of Manchester, Inggris, memaparkan inti dari setiap atom adalah inti atom yang terbuat dari proton dan neutron. Jumlah proton akan menentukan unsur kimia apa saja yang dimiliki oleh atom. Unsur yang atomnya memiliki jumlah proton yang sama, tapi memiliki jumlah neutron yang berbeda disebut dengan isotop. Beberapa inti yang sangat berat memiliki kerentanan tinggi terhadap pembelahan atau pemecahan nuklir atau fusi. Dan pada proses ini, inti atom akan terpecah menjadi 2 inti yang lebih ringan dengan massa total lebih kecil dari inti aslinya. Lalu, sisanya akan berubah menjadi energi. Nah, energi yang dilepaskan ini memiliki jumlah yang sangat besar. Besaran dari sebuah energi bisa dilihat di persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Persamaan tersebut menunjukkan kalau energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Setelah kita memahami cara kerja atom dalam menghasilkan energi, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan proses perubahan energi pada kapal selam nuklir. Cara kerja kapal selam nuklir. Alat pembangkit tenaga atau reaktor yang ada di kapal selam nuklir biasanya punya bahan bakar uranium alami yang ditambang dari tanah. Uranium ini sebagian besar terdiri dari isotop bernama uranium-238 yang bercampur dengan sedikit 0,7% kadar dari isotop utama uranium-235. Untuk membuat reaktor ini bisa efektif bekerja, bahan bakar uranium harus diperkaya supaya mengandung proporsi uranium-235 yang diinginkan. Untuk kapal selam, peningkatan bahan bakar yang dibutuhkan biasanya sekitar 50%. Proses memperkaya bahan bakar ini adalah faktor penting untuk mempertahankan reaksi berantai supaya tingkat pengeluaran energi tetap konsisten. Dengan begitu di dalam reaktor, uranium-235 didorong dengan neutron yang menyebabkan beberapa inti mengalami pemecahan atau fusi. Selanjutnya, akan ada lebih banyak neutron yang dilepaskan menjadi energi. Proses ini akan terus berlanjut dan disebut dengan istilah reaksi berantai nuklir. Kemudian, energi yang dihasilkan akan dilepas sebagai panas dan digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik untuk menggerakkan kapal selam nuklir. Proses pembangunan kapal selam nuklir. Perencanaan. Pertama-tama, semua tim ahli harus merencanakan kapal selam nuklir. Tim ini harus memperhitungkan segala sesuatu dari bentuk dan ukuran hingga desain ruang dan peralatan sistem yang dibutuhkan. Desain. Setelah perencanaan selesai, tim ahli harus menciptakan desain kapal selam nuklir. Desain ini harus mencakup struktur, sistem, dan semua fitur yang akan dimiliki kapal selam nuklir. Pembuatan. Setelah perancangan desain selesai, tim teknisi akan memulai proses pembuatan kapal selam nuklir. Dan ini melibatkan pengelasan dan menempatkan berbagai peralatan seperti pipa, komponen, dan mesin. Pengujian. Setelah kapal selam nuklir selesai, tim ahli harus melakukan pengujian untuk memastikan kalau semua fitur dan sistem berfungsi dengan benar. Pengujian juga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki setiap masalah yang mungkin ada. Pengujian peluncuran. Setelah kapal selam nuklir lulus uji, tim ahli harus melakukan pengujian peluncuran untuk memastikan kalau kapal selam nuklir mampu beroperasi dengan aman di laut. Pengujian peluncuran juga memungkinkan tim untuk mengukur kinerja kapal selam nuklir. Pemeliharaan. Setelah kapal selam nuklir beroperasi, tim ahli harus melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kalau kapal selam nuklir tetap beroperasi dengan aman dan efisien. Pemeliharaan ini termasuk inspeksi rutin, perbaikan dan pergantian komponen yang rusak atau usang. Pengujian kapal selam nuklir sebelum diproduksi merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan kalau kapal selam tersebut bekerja dengan baik dan aman, serta sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan berikut ini adalah beberapa jenis pengujian yang biasa dilakukan untuk kapal selam nuklir sebelum diproduksi. Pertama, uji coba statis. Uji coba statis dilakukan untuk memastikan kalau kapal selam nuklir mampu menahan beban statis yang diharapkan selama pengoperasian.
Uji coba ini meliputi pengujian tekanan, pengujian kekuatan, dan pengujian ketahanan. Uji coba dinamis. Uji coba dinamis dilakukan untuk memastikan kalau kapal selam nuklir mampu beroperasi dengan baik pada kondisi dinamis, seperti saat dia bergerak, mengubah arah, dan melakukan manuver. Uji coba ini meliputi pengujian stabilitas, pengujian kecepatan, dan pengujian akselerasi. Uji coba kinerja. Uji coba kinerja dilakukan untuk memastikan kalau kapal selam nuklir mampu mencapai kinerja yang diharapkan, seperti jarak tempuh, ketinggian, dan kedalaman maksimum. Uji coba ini meliputi pengujian efisiensi energi, pengujian daya, dan pengujian konsumsi bahan bakar. Uji coba kesehatan. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kalau kapal selam nuklir tidak memiliki masalah mekanis yang mungkin menyebabkan kerusakan atau kegagalan. Uji coba ini meliputi pengujian keausan, pengujian ketahanan korosi, dan pengujian ketahanan gempa. Uji coba sistem reaktor. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kalau sistem reaktor pada kapal selam nuklir mampu bekerja dengan baik dan aman. Uji coba ini meliputi pengujian kestabilan reaktor, pengujian sistem pendingin, dan pengujian sistem kontrol reaktor. Uji coba keamanan. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kalau kapal selam nuklir mampu beroperasi dengan aman dan sesuai dengan persyaratan keamanan yang ditentukan. Uji coba ini meliputi pengujian sistem pemadam kebakaran, pengujian sistem peluncuran pelampung, dan pengujian sistem keselamatan lainnya. Uji coba endurance. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keausan pada kapal selam nuklir yang dihasilkan dari pengujian yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Uji coba radiasi dilakukan untuk memastikan kalau tingkat radiasi pada kapal selam nuklir sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan aman untuk kru dan penumpang. Semua pengujian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang relevan, seperti rekayasa nuklir, rekayasa mekanik, rekayasa elektronik, dan rekayasa kesehatan mesin. Para tim ahli akan mengevaluasi hasil pengujian dan memberikan laporan yang menyertakan hasil pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Sebelum pengujian dilakukan, kapal selam nuklir akan dilakukan pemeriksaan visual dan inspeksi yang menyeluruh untuk memastikan kalau kondisinya baik dan siap untuk diuji. Selama pengujian, para inspektor akan mengawasi kapal selam nuklir untuk memastikan jika tidak ada kerusakan atau kegagalan yang terjadi selama pengujian. Inspektor juga akan memantau tingkat radiasi dan mengambil tindakan yang diperlukan jika tingkat radiasi melebihi batas yang ditentukan. Setelah semua pengujian selesai, hasilnya akan dianalisis dan dibandingkan dengan spesifikasi yang ditentukan. Jika kapal selam nuklir memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka kapal selam akan dinyatakan lulus dan siap untuk diproduksi. Tapi, jika masih ada perbaikan yang diperlukan, maka kapal selam nuklir akan dikembalikan untuk diperbaiki dan diuji kembali sebelum diizinkan untuk diproduksi. Sebagai tambahan, proses produksi kapal selam nuklir harus sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang berlaku dalam bidang nuklir, termasuk persyaratan keamanan dan regulasi lingkungan. Dan juga selama proses produksi, kapal selam nuklir juga harus memenuhi standar internasional yang ditentukan oleh organisasi seperti International Atomic Energy Agency dan International Maritime Organization yang bertanggung jawab untuk mengatur standar keamanan dan regulasi dalam bidang nuklir dan transportasi laut. Di samping itu juga, proses produksi kapal selam nuklir harus memperhatikan aspek-aspek seperti pengelolaan limbah radioaktif, pemeliharaan sistem reaktor, dan pengembangan teknologi yang memastikan keselamatan dan efisiensi operasi kapal selam nuklir. Proses produksi kapal selam nuklir juga harus dilakukan dengan kerjasama yang erat antara pihak kontraktor, pemerintah, dan pihak regulasi dalam bidang nuklir untuk memastikan kalau kapal selam nuklir yang dihasilkan sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang telah ditentukan.